Baik, mari kita mulai berkaitan dengan kristologi. Bisa lihat semua ya? Ya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita melihat kristologi ini bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari kekristenan. Jadi kekristenan muncul itu karena kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini. Maka disebut Kristen, yang artinya apa? Pengikut Kristus. Jadi kalau Kristus itu tidak ada, ya tidak ada kekristenan. Maka Kristus itu menjadi pusat kekristenan. Jadi intisari kekristenan ya Kristus. Orang Kristen ya harusnya mengikuti Kristus. Nah masalahnya siapa itu Kristus yang harus kita ikuti, kita teladani. Karena banyak orang Kristen mengikuti Tuhan Yesus tetapi dalam sikap perbuatan hidupnya justru tidak mengikuti Kristus. Kan jadi aneh gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dan kita tahu bahwa Yesus senantiasa menjadi perdebatan ya, yang tidak pernah berhenti. Jadi memang kehadiran Yesus di dalam dunia ini sejak kehadirannya sampai nanti kedatangannya yang kedua kali itu jadi perdebatan yang tidak pernah berhenti. Jadi jenengan jangan heran kalau banyak pendapat tentang Kristus. Bahkan di dalam gereja Kristen sendiri ya, dalam sepanjang sejarah nanti akan saya sampaikan, itu pandangan tentang Kristus itu macam-macam. Jadi jenengan jangan heran tentang pandangan tentang Kristen, tentang nanti akan saya sampaikan supaya kita tidak gumunan, tidak baperan dan tidak supaya kita bisa memahami ya. Karena ini jadi perdebatan dari kehadirannya sampai nanti kedatangannya gitu ya. Nah ini menjadi sangat menarik karena kita punya Tuhan yang terus diperdebatkan sampai akhir gitu ya. Berikutnya bahwa upaya untuk menggugat bahkan menghujat Yesus itu sampai sekarang terus berkumandang. Kalau jenengan membaca atau melihat di YouTube itu banyak ya link-link yang akun-akun yang isinya itu menghujat, menghina Yesus. Tapi juga aneh, mereka mengatakan beriman kepada Taurat, Injil, Mazmur, dan yang satu. Tapi ternyata justru yang mereka imani sendiri itu dihujat, gitu kan? Jadi aneh. Saya pernah mendengar mengimani 4 kitab. Sudah membaca enggak yang diimani itu? Ternyata yang dibaca cuma 1. Itu pun ora dimengerti ya. Yang lain ora pernah dibaca. Nah ini kan jadi mengimani tetapi tidak pernah tahu yang diimani. Nah kita jangan seperti itu. Kita mengimani, aku tahu siapa yang aku percaya. Aku tahu siapa yang aku ikuti. Dan itu terus menjadi perdebatan. Dan upaya-upaya untuk mendistorsi Kristus itu sangat luar biasa. Gitu ya. Nanti kita bisa melihat di dalam sejarah. Bahkan orang Kristen sendiri masih ada yang ragu tentang Yesus. Jadi kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen kalau ditanya Yesus kuwi sapa itu deg-degan gemeteran. Betul ya? Kalau nanti saudara keluar ditanya Yesus kuwi sapa to, Mbak? Oh, sanese mawon lah. Karena sulit untuk menjelaskan Yesus itu siapa, dijelaskan Yesus Tuhan, wong blegere menungso. Yesus manusia, wong kita percaya itu Yesus tuh Tuhan. Nah terus itu bagaimana kita menjelaskan? Mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab itu semua. Bahkan di dalam perdebatan-perdebatan agama itu, saya katakan perdebatan karena itu sebetulnya bukan dalam rangka mencari kebenaran, tapi isinya hanya untuk nyalah-nyalah gitu ya. Sehingga seringkali membuat kita sendiri itu kadang susah untuk menjelaskan. Karena dijelaskan tidak mau tahu, tapi sok tahu kan gitu ya. Jadi susah menghadapi orang yang begitu itu. Nuwun sewu ya, saya harus membasahi.
Lanjutnya, dan kita tahu memang Yesus itu pribadi yang unik. Di dunia hanya satu-satunya pribadi yang seperti Yesus, tidak ada yang lain. Maka disebut anak tunggal Bapa. Anak tunggal itu artinya apa? Ora ono liyane. Dalam bahasa Jawa apa? Ontang anting, diontang anting. Artinya satu-satunya. Jadi pemahaman juga tentang istilah-istilah nanti akan saya sampaikan nanti pada yang terakhir aja tentang istilah-istilah tentang sebutan-sebutan tentang Yesus. Ya, baik, itu pengantar untuk kita semua supaya kita itu semakin semakin kita itu termotivasi untuk mengenal sebenarnya Yesus itu siapa. Siapakah Yesus itu? Maka betapa pentingnya yang disebut Kristologi. Jadi pentingnya Kristologi bagi kita. Saya pikir saya sebagai pendeta memang passion saya itu sejak dulu pengajaran. Kenapa? Karena saya memahami tidak semua jemaat itu paham yang diimani. Kadang orang beribadah, ngapain beribadah? Jawabnya juga sama dengan orang lain. Nah, terus apa bedanya dengan kita sebagai orang Kristen? Yesus itu siapa? Ora cetha jawabe. Roh Kudus apa meneh? Tritunggal itu piye? Wis pokoke ngono. Jadi jawabnya itu ora jelas. Dan itulah yang mendorong saya untuk bagaimana di dalam pelayanan saya lebih cenderung menekankan kepada pengajaran. Supaya jemaat itu mengerti, meyakini yang diimani. Tidak hanya beriman, tetapi mengerti yang diimani. Dan itu yang akan membuat semakin kokoh imannya sehingga ketika ada tawaran-tawaran dunia, ada ajaran-ajaran dunia, ada serangan-serangan dunia, dia tidak akan goyah gitu loh. Tidak akan goyah. Seringkali dapat serangan sedikit udah goyah. Katanya dapat hidayah terus akhirnya pindah. Kan itu kan sangat sangat sekali begitu. Dan itulah yang mendorong kita untuk terus perlu belajar akan firman Tuhan. Dan kita sekarang ini masuk pada materi yang namanya Kristologi. Apa sih Kristologi itu? Wah, ini semakin tidak cetha karena makanya lebih ke belakang aja gitu biar tidak cetha. Coba dibaca aja di bukunya itu ya. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang berbicara tentang posisi Yesus dalam agama Kristen. Jadi namanya aja Kristologi, maka pusatnya ada pada siapa? Kristus ya. Jadi ini posisi Yesus ya, membicarakan posisi Yesus Kristus di dalam kekristenan. Itu Kristologi ya. Kristologi dimasukkan dalam rumpun teologi sistematika atau dogmatika. Cuman sayangnya di sekolah-sekolah teologi sekarang ini sistematika teologi atau dogmatika sudah tidak diajarkan gitu ya. Dan itu yang menurut saya menjadi kerugian besar bagi gereja. Karena justru yang dibutuhkan jemaat itu adalah dasar ya. Dasar iman, dogmatika, walaupun dogmatika terus berkembang. Artinya Yesus itu siapa, ibadah itu apa, Tritunggal itu apa, dan macam-macam ajaran yang harus kita mengerti. Karena teologi sekarang lebih cenderung kepada fungsinya. Jadi kita belajar Alkitab itu fungsinya apa, dan itu dicake. Jadi lebih kepada action yang harus dilakukan itu mengarah ke fungsi. Sehingga khotbah-khotbah ini seringkali tidak mengajarkan Yesus itu siapa. Khotbah-khotbah itu mengajarkan Yesus mengajarkan apa. Maka itu yang harus kamu lakukan gitu loh. Jadi itu yang terus berkembang di sini. Maka Yesus itu siapa menjadi terpinggirkan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami ini. Yang berikutnya, Kristologi bagi umat Kristen merupakan pernyataan atau wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Artinya apa? Kristologi yang kita pelajari ini dasarnya adalah wahyu Tuhan, firman Tuhan. Jadi kita hanya mengenal Kristus melalui apa? Firman Tuhan. Di luar firman Tuhan kita tidak bisa mengenal Yesus itu siapa.
Jadi kita akan mengenal Yesus berdasarkan wahyu yang Tuhan berikan. Melalui firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kita bisa mengenal siapa itu Yesus. Artinya kita hanya bisa mengenal Yesus melalui Alkitab. Maka kita akan berbicara, lah apa kata Alkitab? Alkitab berbicara apa tentang Yesus? Itu yang kita percayai. Nah itulah yang disebut kristologi ya. Dan kristologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, yang artinya Kristus, dan Logos. Logos itu kata-kata atau ilmu atau firman ya, singkatnya bahwa kristologi itu ilmu tentang Kristus. Nah, jadi kita berbicara tentang siapa itu Yesus. Baik, itu berkaitan dengan kristologi. Jadi kalau kita berbicara kristologi, dasarnya itu ceto, yaitu Alkitab, yaitu firman Allah. Nah karena itu kita akan belajar banyak dari beberapa bagian Alkitab, menyaksikan apa tentang Kristus gitu ya. Jadi belajar Alkitab itu bisa urut, bisa tematis, bisa yang berkaitan dengan perikop-perikop tertentu ya. Jadi banyak cara belajar Alkitab. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana perkembangan teologi kristologi ya. Jadi kristologi dari zaman ke zaman, pandangan gereja, pandangan orang Kristen, pandangan yang pernah terjadi dalam sepanjang zaman berkaitan dengan Yesus. Ini menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama pada abad pertama. Pada abad pertama itu kita bisa lihat dari Alkitab aja. Ya, itulah pandangan orang Kristen mula-mula. Ya. Para rasul, bagaimana pandangan para rasul tentang Kristus. Mari kita lihat. Paulus, bagaimana siapa Yesus menurut Paulus? Paulus mengatakan Yesus Kristus adalah yang disalib dan yang dibangkitkan. Jadi Paulus meyakini bahwa Yesus itu adalah yang disalibkan tetapi juga yang dibangkitkan. Ini menjadi kunci. Ini kaitannya nanti dengan karya Kristus. Nah karya Kristus akan saya sampaikan minggu depan. Ya. Dan karya Kristus itu memang menurut saya harus kita pahami secara serius. Maka ya rada enteng, rada abot gitu ya. Nah terakhir besok rada abot gitu ya. Maka besok tidak usah sarapan dulu. Nambah-nambah ya abot. Gitu ya. Jadi dari Alkitab ini pandangan mereka, ya pandangan para rasul terhadap Yesus. Markus, Yesus adalah Mesias. Cetok jelas kok. Ya siapakah aku? Engkaulah anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Itu cetok mereka. Para rasul itu, para penulis Injil menyaksikan pengakuan para murid tentang Yesus. Petrus dengan tegas mengatakan engkaulah anak Allah, ya, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan yang luar biasa. Dan ternyata Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau Petrus, karena itu bukan berasal daripadamu, tetapi apa? Bapa sendiri yang menyatakannya kepadamu. Jadi ternyata untuk mengaku Yesus itu adalah Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah yang hidup, itu ternyata anugerah dari Allah. Jadi kalau kita tidak diberi anugerah dari Allah, enggak mungkin mulut kita mengaku Yesus itu anak Allah yang hidup. Oh itu luar biasa. Saya ngendika Gusti Yesus dhewe loh itu. Itu khotbah kemarin ya, minggu kemarin. Itu pengakuan. Jadi itu menurut saya pengakuan original. Pengakuan yang paling murni. Karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan dan hidup bersama dengan siapa? Yesus. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Siapa itu Yesus ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, dan ketika Yesus bangkit. Mereka menyaksikan. Dan itu pengakuan yang keluar dari hati pikiran mereka. Dan itu ternyata adalah anugerah Tuhan. Saya pikir ini menjadi pegangan yang sangat penting bagi kita. Ternyata untuk mengaku Yesus Tuhan, itu adalah
gerah. Makanya jangan memaksa orang untuk mengaku Yesus Tuhan. Percuma kalau Tuhan tidak memberikan hidayah. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah, tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin. Maka istilah kekristenan itu tidak ada. Pengkristenan itu tidak ada. Orang menjadi Kristen itu karena panggilan anugerah. Ya. Maka berbahagialah kalau saudara bisa duduk di sini mengaku Yesus sebagai Tuhan. Matius mengatakan bahwa Yesus adalah Musa baru, pengajar hukum baru. Jadi di dalam kitab Matius itu disaksikan bagaimana Yesus itu sebagai Musa yang baru. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bukan menyempurnakan, menggenapi apa yang terjadi dalam hukum Taurat. Contoh hukum Sabat, hari Sabat. Orang Yahudi menganggap Sabat itu hari istirahat, pembebasan. Maka orang tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Kalau mau jalan tidak boleh lebih dari sekian mil. Tidak boleh masak, tidak. Pokoknya orang untuk nyambut gawe apa-apa. Kudu ngene. Kalau kudu ngene. Jadi aturan itu wakai ra karuan. Kudus ingat dan kudus karena hari Sabat. Itu bukan hukum Musa ya. Lah pertanyaannya, lah mengkuduskan dan mengingat hari Sabat itu sing piye? Sing piye iki yang jadi masalah. Oh, mengkuduskan hari Sabat itu berarti tidak boleh bekerja. Kalau ini tidak boleh ini. Aturan ini akeh ra karuan. Akhirnya hari Sabat itu jadi pembebasan atau jadi masalah? Kenapa kok jadi masalah? Kakean aturan. Lah sing gawe aturan siapa? Menungso gitu loh. Menungso itu memang keminter kok, saudara. Membuat aturan yang akhirnya membuat mereka terbeban. Maka ketika Tuhan Yesus datang, membuka kembali Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Maka ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk karena kerasukan setan itu, pada hari Sabat mereka marah-marah gitu ya. Nah, itu artinya Tuhan Yesus memperbaharui pemahaman tentang hukum Taurat. Dari hukum Taurat itu Tuhan Yesus mengatakan intinya mau loro. Apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu janjane intinya mau loro apa? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama. Nah itulah Taurat yang baru. Dan ini tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus memperbarui pemahaman supaya mereka memahami hukum Tuhan itu dengan benar. Nah, itu menurut siapa? Matius. Ya. Lukas. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus adalah juru selamat semua. Itu cetha, saudara. Ini pengakuan original. Pengakuan dari mereka yang memang hidup bersama menyaksikan karya kehidupan Tuhan Yesus. Jadi bukan setelah satu abad berikutnya mereka mulai berpikir, oh Yesus, enggak. Ini pengakuan orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi pengakuan ini betul-betul pengakuan umpamanya. Saudara ditanya, kowe kenal Pendeta Bambang Irianto? Saudara bisa menjelaskan, oh Pak Bambang itu begini karena kenal, betul? Tapi nanti nek keturunan saudara yang keempat ditanya, kenal Pak Bambang Irianto, dia akan bilang apa? Ora cetha jadi. Loh, karena sudah 4 keturunan, dia tidak kenal saya, dia tidak mengerti, tapi menurut dan segala macam. Nah, teolog-teolog itu kan begitu. Tetapi ini pengakuan original mereka yang mengenal dan hidup bersama siapa? Tuhan Yesus. Oke. Yohanes. Nah menurut Yohanes apa? Siapa Yesus? Yesus adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Oh ini lebih ternyata Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi menurut Yohanes, Yesus itu siapa? Allah, firman Allah sendiri.
Nah, itu kesaksian atau pengakuan iman atau kredo atau syahadat kristologi pada abad mula-mula. Ya. Nah, terus berikutnya gimana ini? Ada terjadi kudune kan wis mantep iki wae to. Wong mereka yang melihat menyaksikan hidup dengan Tuhan Yesus, tapi abad berikutnya ternyata kristologinya macam-macam nih. Mari kita lihat ya. Pada abad yang kedua sampai yang ke-11, berarti ini berapa tahun setelah Yesus? 200 tahun sampai 1100 tahun. Itu terus mereka berpendapat tentang Yesus dasarnya apa gitu ya. Mereka wis macam-macam ini. Tapi coba kita lihat. Arius, ini Arius seorang tokoh ya, mengatakan bahwa Allah tetap Allah. Dan hanya ada satu Allah. Tidak mungkin ada bersatu atau sehakikat dengan sesuatu yang terbatas. Menyebut Yesus Allah sama artinya menghujat Allah. Karena yang ilahi dan tak terbatas disatukan dengan yang jasmani dan terbatas. Oh, saudara. Arius berpendapat Yesus itu bukan Allah. Allah itu tak terbatas, tidak bisa disatukan dengan yang terbatas. Karena Arius melihat Yesus sebagai manusia. Tidak mungkin yang terbatas disehakikatkan dengan Allah yang tak terbatas. Ya, kira-kira dengan pengakuan yang pertama, podora. Berbeda jauh, saudara. Oh, ini karena saking pinternya gitu loh, saking pinternya sinau Alkitab. Akhirnya memiliki pemahaman yang kayak begitu. Maka orang-orang pinter-pinter membaca Alkitab dan menganalisa Alkitab, sakarpe apa ya menurut akal pikiran mereka akhirnya berpendapat seperti itu. Ya. Jadi sekarang ini mulai ada orang-orang yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Allah hanya satu. Trinitas tidak ada itu. Ada begitu ya. Itu pendapat mereka setelah 100 tahun ya. 100 tahun atau 200 tahun setelah itu. Oke. Jadi jangan kaget kalau ada orang-orang yang seperti saksi Yehova. Saksi Yehova itu kan ada sekarang ya. Itu tidak mengaku Yesus Allah. Yesus itu Allah kecil. Cilik gitu. Allah yang diciptakan. Nah, kalau Yesus diciptakan gue ngopo kan gitu ya. Nah itu. Santo Ignatius dari Antioquia menyebutkan Yesus sang logos, ya, yang mana logos sabda itu tidak lagi berdiam diri melainkan menyatakan diri untuk menyelamatkan. Nah ini ada sing rodok bener, ini sing bener ini. Jadi Yesus Kristus itu adalah sang logos, firman Allah sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk apa? Menyelamatkan. Nah, ini untuk untuk melawan ini ajaran-ajaran itu yang disebut bidat-bidat yang tidak sesuai dengan pengakuan rasuli itu ya. Yang mula-mula itu disebut bidat. Dan ternyata bidat itu pada waktu itu banyak banget karena orang bebas berpendapat. Dan kelompok-kelompok ini yang dengan pendapatnya yang disebut bidat ini yang tidak seperti pendapat original tadi, itu pergi kemana-mana, salah satunya pergi ke Arab. Sehingga orang Arab mengenal Yesus seperti orang pemahaman bidat. Gitu ya. Tahu kronologinya ya sekarang. Jadi mereka mengenal Kristus dari kelompok-kelompok bidat, bukan kelompok original gitu ya. Sehingga pemahaman mereka tentang Yesus ya pemahaman yang mereka dapat dari yang dianggap bidat tadi. Makanya jangan kaget kalau mereka lu kok ngono ya memang ya dapatnya ke itu kok. Nestorianisme adalah ajaran yang dikeluarkan oleh Uskup Nestoris pada tahun 400 saudara. Menurut Nestorius, putra Allah di surga dan manusia Yesus di bumi bukanlah satu pribadi yang sama, melainkan dua pribadi. Jadi ini jadi sama saja mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah.
Itu dua pribadi yang tidak sama. Yesus itu manusia, Allah pribadi yang lain. Jadi ada hati-hati kalau kita berbicara dengan pribadi ya, karena untuk pemahaman kita sekarang ini pribadi menunjuk kepada eksistensi yang berbeda. Ya. Sehingga nanti kalau pemahaman pribadi dianggap pemahaman dulu pribadi berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang pribadi itu kan oknum yang berbeda, orang yang berbeda. Jadi kalau Trinitas dianggap tiga pribadi, berarti ada tiga oknum toh. Berarti kalau tidak salah kalau begitu katakan bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah kan gitu. Jadi pemahaman pribadi hati-hati di sini. Bukan bermaksud bahwa ada tiga Allah, tidak. Tetapi ketiganya adalah Allah. Gitu ya. Esa, Allah yang esa. Walaupun memang tidak sama dalam arti begini, bahwa seperti kita ya, contoh kita itu kan gambar dan rupa Allah. Manusia punya tubuh, ya toh? Punya roh enggak? Roh itu tubuh. Enggak. Manusia itu harus punya roh, betul. Nek manusia tanpa roh, zombie. Loh ya toh. Ya kayak begitu. Jadi yang namanya manusia ya dia punya manusia yang hidup berarti punya tubuh, punya jiwa, punya roh kan gitu. Pikiran lah, pikiran punya roh. Pikiran sama roh sama enggak? Enggak sama. Jadi punya roh, punya pikiran, ada tuh tubuh. Tapi kan tidak bisa. Tubuh itu apa ya? Terpisah dari yang namanya satu kesatuan yang namanya manusia. Manusia tanpa pikiran, apa coba? Orang cetok kan. Ya itu, tidak bisa ngomong kan, bisu dan sebagainya. Ya, hanya gambaran semacam itu menunjukkan bahwa tak terpisahkan, memang berbeda. Tubuh, roh, pikiran atau jiwa itu berbeda gitu ya. Tetapi itu tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Anak dan Roh. Dan itu tidak bisa dipisahkan dan itu berbeda, tetapi tidak bisa kalau dipisahkan bukan lagi Allah. Tahu maksudnya ya? Mudah-mudahan. Loh kan ini sudah diajarkan kemarin oleh Pak Bambang Santoso itu. Jenengan gak datang sih masalahnya. Monofisitisme adalah ajaran yang meyakini bahwa Yesus hanya satu kodrat, yaitu ilahi. Jadi ini ingin menunjukkan kepada bahwa Yesus itu hanya, jadi Kristus hanya memiliki satu kodrat. Artinya satu kodrat itu ya Allah tok, bukan lagi manusia. Lah manusia Yesus itu semu aja, semu. Ya. Jadi meyakini Yesus itu hanya satu kodrat. Padahal Yesus itu ya Allah juga manusia. Nah ini ajaran-ajaran berkaitan dengan kristologi yang macam-macam begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Abad 4 dan 5. Di konsili Nisia, nah ketika mulai ada muncul konsili disitulah karena banyak orang berpendapat tentang Yesus, maka diadakan sidang gereja-gereja untuk memutuskan ajaran yang benar. Ya. Jadi untuk kembali menegakkan ajaran, untuk melawan ajaran-ajaran yang tidak benar tadi. Maka muncullah konsili Nisea. Di situ memutuskan bahwa sebutan Allah digunakan bukanlah untuk penghormatan saja. Dalam syahadat Nisea yang masih didaraskan dan dinyanyikan gereja dewasa ini, Yesus diakui sebagai Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Wes, lengkap. Jadi Yesus itu adalah Allah, sehakikat dengan Allah. Tidak diciptakan tapi dilahirkan. Apa bedanya dilahirkan sama diciptakan? Ya, diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dilahirkan itu dilahirkan dari Allah. Dari yang ada datang ke dalam dunia.
sehakikat dengan Allah. Itu mematahkan semua pendapat yang di atas tadi. Yang Yesus hanya satu kodrat, Yesus hanya Allah saja, bukan manusia dan segala macam tadi. Itu konsili Nisia. Maka ada pengakuan iman Nisia, ya. Itu ada untuk kita pelajari sebetulnya ini. Terus konsili Konstantinopel juga berpikir demikian, artinya sama dengan ini untuk kembali menegakkan ajaran. Bukan memperbarui ajaran loh ya, menegakkan ajaran. Apa yang sudah diakui oleh para rasul itu ditegakkan kembali. Karena banyak orang berpendapat kayak Arius dan segala macam itu berpendapat macam-macam. Ya. Nah, juga berpikir demikian para uskup dari timur berpikir bahwa umat Kristen diselamatkan oleh Allah yang mengambil sepenuh-penuhnya apa yang menjadi sifat kodrat manusia. Artinya bahwa Konstantinopel ini mengatakan bahwa Allah itu betul-betul menyelamatkan manusia dengan menjadi manusia. Jadi Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu ditekankan kembali. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus. Tidak bisa, itu memang kesaksian Alkitab begitu kok. Ya, kesaksian Alkitab begitu. Konsili Efesus, nah ini nanti justru di konsili ini muncul gelar Bunda Allah untuk siapa? Maria. Ya. Memelihara gereja dari bid'ah Nestorianisme tadi, konsili Efesus mewartakan bahwa betapapun besarnya kodrat ilahi dan kodrat insaninya ada satu pribadi saja dalam Yesus Kristus, di dalam manusia Yesus, setiap orang menemukan Allah maksudnya. Artinya orang bisa mengenal Allah dalam pribadi Yesus. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Menerima Yesus berarti menerima Allah. Dan di situ juga muncul keputusan Maria artinya Bunda Allah. Pemberian gelar Bunda Allah kepada siapa? Maria. Ini yang diteruskan oleh Gereja Katolik. Istilah Bunda Allah itu ya. Ini untuk menangkal begini. Jadi gelar Bunda Allah itu untuk menangkal bahwa Yesus itu memang Allah yang datang ke dalam dunia melalui kelahiran, melalui perawan Maria. Maka Maria disebut sebagai Bunda Allah. Untuk menunjuk bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukan Maria disejajarkan dengan Yesus, bukan gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut Kristologi pada zaman ke zaman. Konsili Kalsedon 451 memelihara gereja dari bid'ah monofisitisme. Jika Nestorianisme mengatakan satu pribadi Yesus hanya Allah saja, maka Konsili Kalsedon menggarisbawahi kemanusiaan Yesus dengan menegaskan bahwa dalam diri Yesus yang satu dan tunggal itu hadirlah bukan saja kodrat ilahi tetapi juga kodrat insani seluruhnya. Jadi konsili-konsili ini menegaskan kembali ajaran tentang kristologi dari bid'ah-bid'ah tadi. Tapi orang sebelah itu Yesus disebut Tuhan itu pada konsili Nisia. Sebelumnya enggak. Ya sinaune kurang adoh gitu ya. Tapi sok tahu ben wae lah. Jadi saya perlu menyampaikan ini supaya panjenengan tahu sejarahnya. Bahwa pengakuan Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus adalah firman Allah, itu sudah ada sejak abad mula. Bukan setelah konsili Nisia, konsili Kalsedon baru Yesus disebut Tuhan. Enggak diberi gelar Tuhan. Itu sinaune kurang adoh. Nah saudara kita rada adoh sithik iki. Lumayan ya. Jadi supaya kita tidak bingung ketika mereka mengatakan, wah ora mudeng sejarah ya wis. Ya. Abad pertengahan hingga masa reformasi Protestan. Nah ini yang kita pegang ya.
Luther dengan Roma 1, 16 dan 17, dia menemukan keadilan Allah. Di mana menurutnya sudah tidak ada lagi pada gereja Roma. Jadi keselamatan itu tidak ada, tidak di dalam gereja. Karena sebelum reformasi, itu mereka mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam gereja. Luther mengatakan tidak, keselamatan tidak di dalam gereja, keselamatan ada di dalam iman kepada Yesus. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, bahwa Paulus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan iman itu menjadi dasar untuk keselamatan. Maka orang benar hidup dengan iman. Ya, percaya. Nah, kalau tidak percaya buka Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Itu yang menjadi dasar teologinya Luther. Sehingga melakukan protes kepada gereja. Karena pada waktu itu gereja itu menjual surat yang namanya indulgensia. Harganya itu tidak tahu berapa, tapi kalau saudara membeli dosamu diampuni. Semakin banyak membeli surat itu dosamu juga diampuni. Maka banyak orang membeli surat itu supaya dosanya diampuni. Padahal janjane itu kan hapus-hapusan. Masa dengan membeli surat dosa kita diampuni, maka Luther protes. Gitu ya. Maka disebut Protestan. Oke. Dan dikatakan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Pengakuan tertinggi bahwa Kristus yang benar itu mampu menyelamatkan manusia yang berdosa sebagai ajaran tertinggi. Jadi pusatnya Luther itu mengembalikan kepada pusat keselamatan itu hanya kepada iman kepada Yesus. Pada Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, sekarang kita masuk pada kristologi. Kita awali dengan janjane Yesus kuwi sapa menurut Alkitab. Ya, karena kristologi itu dasarnya apa? Alkitab. Ya. Saya memakai kitab Yohanes untuk mempelajari Yesus itu siapa. Coba kita belajar secara sederhana saja untuk memahami Yesus itu siapa. Ini sudah beberapa kali saya khotbahkan. Mudah-mudahan saudara lupa. Ya, supaya ini bisa dipahami lagi gitu ya. Mari kita memulai dari ini. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kita hanya tahu tentang Yesus dari apa? Alkitab. Dari Alkitab. Dan itu akan diperlengkapi melalui sejarah. Ya, sejarah. Karena Yesus itu bukan halusinasi. Yesus itu bukan katanya. Yesus itu fakta. Yesus itu pernah datang ke dalam dunia, hidup dalam sejarah. Jadi ada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan Yesus itu memang pernah ada. Bukan mimpi. Bukan katanya, tetapi fakta sejarah. Maka penggalian-penggalian arkeologi itu semakin menguatkan tentang keberadaan Yesus. Tulisan-tulisan sejarah di luar kekristenan, sing nulis itu duang Kristen, Yesopus dan segala macam, itu menyaksikan Yesus pernah ada. Jadi yang kita imani itu real pernah ada. Tidak katanya, mimpi, bukan, tenanan itu. Ada fakta sejarahnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan keberadaan Kristus. Alkitab itu adalah bukti sejarah. Itu ditulis oleh orang-orang yang memang mengenal dan hidup pada zaman Yesus. Itu penemuan buku-buku ayat-ayat firman Tuhan digali, ditemukan itu betul-betul asli dan tidak berubah. Ya. Jadi kita itu punya data fakta sejarah.
arkeologi cetok jelas. Kalau ada yang mengatakan palsu dan segala macam, lah sing asli ndi coba? Palsu itu dasarnya apa? Enggak punya. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena dia mendapat informasi dari bid'ah gitu. Apa maksud saya? Nah, itu banyak yang harus kita ketahui. Jadi ini perlu jadi catatan kita bahwa yang kita imani itu fakta sejarah. Ya. Betul-betul pernah ada di dalam dunia. Maka dalam pengakuan iman rasuli yang menarik. Pengakuan iman rasuli kok memasukkan orang lain yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, hubungannya apa gitu loh. Tapi kenapa dimasukkan? Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu pernah ada dan memang menderita ketika Pontius Pilatus memerintah, mati, dikubur dan bangkit. Itu ada pada zaman Pontius, dan Pontius Pilatus itu ada dalam sejarah. Cetok ini. Saya ngantai megah-megah saudara. Oke. Tetapi orang belajar kristologi itu tidak otomatis orang itu akan percaya. Orang akan mengerti dan percaya itu dibutuhkan apa? Iman. Karena ada orang yang sudah diberitahu tidak mau tahu. Banyak. Sudah diberitahu tapi tidak mau tahu. Tapi sok tahu. Itu sing jelei. Sudah tidak tahu, diberitahu, tidak mau tahu, tapi sok tahu. Nah maka memang dibutuhkan iman. Walaupun saya menjelaskan sampai berbusa-busa, tapi kalau saudara mengatakan adalah Pak Bambang itu ngedebu, selesai. Betul enggak? Selesai, karena tidak percaya. Maka untuk mengerti, maka dibutuhkan iman. Contoh, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Siapa? Memangnya kalian melihat, kok bilang yakin Allah? Kok saudara bisa bilang Allah, siapa yang memberitahu? Alkitab. Memangnya Alkitab itu apa? Saya percaya ini benar. Sok tahu sudah orang enggak ngerti ya. Lah ini Alkitab yang beritahu. Ya nek bener nek ora. Oh aku percaya ini benar kan begitu. Maka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Woi. Yakin banget melihat aja orang. Tapi karena percaya bahwa ini firman Tuhan, yakin benar. Maka dibutuhkan iman untuk ngerti. Tapi kalau tidak percaya bahwa yang menciptakan langit Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit. Allah itu apa? Itu kan katanya wong Kristen. Maka ditanya, siapa menciptakan langit dan bumi? Langit bumi ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Bisa enggak? Karena tidak percaya. Makanya orang benar hidup oleh iman, percaya. Nah, apa maksud Alkitab ditulis? Ini juga dijelaskan oleh Yohanes. Mari kita lihat di situ. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya. Apa? Bahwa Yesuslah Mesias, anak, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam, itu maksudnya Alkitab ditulis. Padahal sebetulnya Alkitab itu menulis semua peristiwa Yesus enggak? Enggak, itu sebagian kecil. Kalau peristiwa Yesus ditulis, mungkin tebelnya seberapa ya. Kasihan Pangrukti ketika bawa Alkitab itu kabotan. Kan dicoba ya, masih banyak tanda lain, berarti masih banyak tanda lain yang tidak ditulis. Tapi yang ditulis itu cukuplah untuk memperkenalkan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kamu percaya, selamat. Nah, itu maksudnya. Nah sekarang mari kita lihat siapakah Yesus itu menurut Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kata bersama-sama dengan Allah itu bukan menunjuk ono runtang-runtung wong loro gitu. Pada mulanya adalah Bambang. Ya.
Loh iya tak? Terus apa lagi? Bambang itu bersama-sama dengan rohnya. Dan roh itu juga adalah Bambang. Kan gitu. Nah kalau saya berjalan-jalan tanpa roh terus coba. Itu bukan Bambang, medeni itu kan. Itu maksudnya, tahu maksudnya ya? Jadi kalau berbicara firman dan Allah berjalan bersama, itu bukan menunjuk ada dua orang atau dua pribadi yang berbeda. Tetapi memang firman dan Allah itu berbeda dalam konteks keesaan. Seperti roh dan saya. Roh dan pikiran saya itu kan berbeda, tapi dan tidak bisa dipisahkan. Jenenge Bambang yaitu ya tubuhnya, ya rohnya, ya pikirannya. Saya menulis. Terus saudara membaca, saudara bilang, mesti tulisannya Pak Bambang. Loh betul enggak? Iki mesti Pak Bambang sing nulis. Padahal apa? Itu tulisan saya. Tapi kita itu mesti Pak Bambang. Padahal itu tuh tulisan. Tahu maksudnya ya? Nah, itu ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Allah. Allah itu siapa? Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi Allah menjadikan manusia dengan apa? Firman. Betul? Ya. Kalau Allah tidak berfirman, dia menjadikannya. Maraisa. Untuk menjadikan Allah harus berfirman. Dan itu Allah dan firman tidak bisa dipisahkan toh. Nah kalau Allah tidak berfirman ya bukan Allah. Kan gitu. Oke lanjut. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mudeng enggak ini? Wah kayak dijadikan toh Pak kangelan. Jadi kalau tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada yang telah dijadikan. Tidak ada apa-apa, karena semua dijadikan oleh Allah. Ya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Dalam dia ini siapa? Allah. Dalam dia ada hidup, di luar Allah? Tidak ada, berarti Allah itu apa? Sumber hidup. Dan hidup itu terang manusia. Jadi terang manusia itu kalau manusia hidup di dalam Allah. Di luar Allah kegelapan. Maka Allah sumber terang. Ya, ini penting loh ya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya, siapa ini terang yang sesungguhnya? Allah. Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Aneh enggak? Loh yang datang ke dalam dunia siapa? Allah. Allah. Lah kok dunia tidak mengenal? Ya. Akibatnya apa ketika tidak mengenal? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak. Siapa yang tidak diterima? Allah yang datang ke dalam dunia. Lah kenapa kok tidak diterima? Karena tidak mengenal. Lah kenapa kok tidak mengenal? Ya itu masalah. Nanti kita akan tahu kenapa kok sampai tidak kenal. Padahal yang datang itu siapa? Allah. Lah menolak Allah akibatnya apa? Ciloko toh. Nah, gara-gara tidak mengenal akibatnya menolak. Makanya kita belajar Kristologi supaya mengenal, supaya tidak menolak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah ini muncul nama anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu siapa? Mereka yang menerima siapa? Allah yang datang ke dalam dunia. Allah datang ke dalam dunia diterima. Orang yang menerima disebut sebagai anak-anak. Jadi anak-anak Allah itu apa? Pengertian anak-anak Allah. Orang-orang yang menerima, memiliki hubungan dengan Allah. Lah yang tidak menerima bukan anak-anak Allah. Kenapa? Tidak ada jenengan anaknya Pak RT atau Pak RW. Apa hubungannya Pak? Orang hubungannya, betul? Karena tidak ada hubungan ya bukan anak. Disebut anak karena ada hubungan. Jelas. Dan ini disebut sebagai
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Seringkali kan saudara kita memahami anak itu biologis, darah dan daging. Ya kembali lagi, orang ngerti diberitahu tapi tidak mau tahu, tapi sok tahu. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan manusia, seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi pengertian anak-anak Allah itu menunjuk kepada relasi, hubungan, asal dari Allah. Ini luar biasa loh saudara kalau kita mau mengupas. Orang yang menerima Allah yang datang ke dalam dunia, terang yang datang ke dalam dunia ketika menerima, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Kuasa menjadi anak yang dapat warisan siapa? Anak. Betul? Milik orang tua milik siapa? Kalau saudara mengajak main temanmu ke rumah bapak ibu bilang apa? Iki omai siapa? Omai bapakku atau omahku? Omahku. Kapan bangun? Bangun siapa? Tapi kira bilang apa? Omahku. Anak itu kalau nyambut gawe di rumahnya ngersi ben dikasih makan atau karena apa? Loh. Jenengan selama ini memperlakukan diri sebagai anak atau pembantu di hadapan Tuhan. Nek anak itu melayani Tuhan ben diberkati. Amin saudara. Loh anak itu. Kita melayani Tuhan, beribadah itu supaya hidup kita diberkati. Amin saudara. Itu pembantu bukan pelayan. Namanya anak, itu nyambut gawe bukan supaya dikasih makan. Kita nyambut gawe dan ngersi omah karena itu milik kita. Karena kita anak. Maka berlakulah sebagai anak. Jangan pembantu. Pembantu sidik-sidik njaluk. Sidik-sidik njaluk. Nyambut gawe sidik, aku entuk apa kan begitu. Pamrih gitu ya. Tahu bedanya? Ya jadilah anak-anak Allah, jangan pembantu. Firman itu telah menjadi Nah, firman tadi itu siapa? Allah sendiri, pencipta sendiri. Sumber hidup, sumber terang. Jadi kita lihat bahwa firman itu yang adalah Allah, itu yang menciptakan. Berarti firman itu pencipta. Di dalam dia ada hidup, berarti firman itu sumber hidup. Allah itu sumber hidup. Ada terang manusia, maka Allah itu terang manusia. Dan firman itu yang adalah pencipta, sumber hidup, terang manusia itu datang ke dalam dunia menjadi manusia yang disebut anak tunggal Bapa. Lah siapa itu? Yesus. Kenapa Yesus disebut anak tunggal Bapa? Anak tadi apa tadi anak? Anak itu menunjuk firman dengan Allah itu punya relasi yang tak terpisahkan. Maka disebut anak tunggal. Artinya Yesus itu anak tunggal Allah, ora ono liyani. Artinya Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia dan tidak ada lainnya, hanya satu. Maka disebut anak tunggal Bapa. Lah penyebutan anak tadi sudah dijelaskan bukan karena keinginan seorang laki-laki, bukan karena darah dan daging, tetapi dari Allah. Itu kan istilah anak itu. Sungai Citarum. Terus ada sidatan kecil ini. Ini namanya apa? Anak Sungai Citarum. Jenengan dapat undangan mantennya kapan? Kok disebut anak itu hamilnya kapan? Kenapa disebut anak Sungai Citarum? Karena berasal dari Sungai Citarum. Anak tunggal Bapa itu bukan berarti Allah beranak. Tetapi Yesus itu berasal dari Bapa. Lahir bukan diciptakan. Tadi pengakuan iman Nisia. Oke. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia.
Dalam diri siapa? Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat firman itu adalah siapa? Allah. Dan tak terpisahkan, karena tanpa firman bukan Allah. Firman tanpa Allah juga bukan Allah. Ini tidak bisa dipisahkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allah yang transenden. Agama-agama itu mengenal Allah itu transenden, jauh di atas sana. Tan kena kinoyo ngopo. Allah yang tidak dikenal, Allah yang jauh. Makanya ini Arab sembahyang itu kan karena jauh. Nah saudara, kita lihat bahwa Allah yang jauh itu, yang transenden itu sekarang menjadi imanen. Imanen itu apa? Bersama dengan kita. Maka disebut Immanuel. El itu Allah, imanen. Jadi Allah bersama dengan kita. Iya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Allah yang transenden itu sekarang menjadi imanen. Karena Yesus itu adalah firman sendiri, Allah sendiri. Maka dengan mengenal Yesus berarti kita mengenal Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan itu bisa kita kenal melalui siapa? Yesus. Kalau kita mendengar suara Yesus berarti kita mendengar suara Allah. Menerima Yesus berarti menerima Allah. Menolak Yesus berarti menolak Allah. Jelas di sini. Jadi kita tahu posisi Yesus dalam iman Kristen itu cetok. Ya, cetok. Lah menghujat Yesus berarti apa? Menghujat Allah. Mengasihi Yesus, mengasihi Allah. Nanti kita akan semakin dalam untuk memahami itu. Maka kesimpulannya Yesus itu siapa? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka kita menyebut Yesus Allah, tidak salah. Yesus sang pencipta, tidak salah. Yesus ada firman Allah yang hidup, yang tidak salah. Karena memang dia adalah Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kita melihat blegernya memang manusia. Tapi sebetulnya blegernya manusia, benar-benar manusia. Ya, blegernya memang manusia, tetapi dia bukan manusia sembah. Dia adalah firman, sang firman. Yang mengambil rupa datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sehingga Allah yang tidak dikenal itu, Allah yang tak terhampiri itu, bisa kita kenal dan kita hampiri di dalam siapa? Yesus. Makanya seringkali doa, Bapa kami yang ada di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ya karena kita hanya mengenal Allah di luar Allah, di luar Yesus kita tidak mengenal karena Allah itu transenden. Maka Yesus menjadi sangat-sangat menjadi pusat kekristenan karena pengenalan kita tentang Allah, hormat kita dan segala macam ya kepada Yesus ini. Karena Yesus adalah gambar Allah. Ya. Jadi kalau panjenengan kepengen mengenal Allah, kenalah Yesus. Ingin taat kepada Allah, taatlah Yesus. Ingin mendengar suara Allah, dengarlah Yesus. Jelas? Baik, kalau tadi kita sudah berbicara tentang siapa, perdebatan tentang Yesus itu siapa. Apakah Yesus itu Allah atau Yesus itu manusia atau bagaimana. Nah hari ini kita, pada season ini kita akan berupaya untuk belajar dari teks Alkitab tentang Yesus itu siapa. Yesus itu manusia tetapi juga Allah. Kita akan melihat di sana ya. Nah, mari kita perhatikan di sini bahwa hakikat Yesus sejak dulu memang menjadi perdebatan bahkan menjadi batu sandungan.
Banyak saudara-saudara kita menolak Yesus karena Yesus kita sebut sebagai apa? Tuhan. Sehingga menjadi batu sandungan bagi mereka. Sehingga mereka begitu anti, begitu benci dengan orang Kristen. Bahkan mengatakan orang Kristen itu bodoh, menungso kok disembah. Kan itu ya. Menungso kok dituhankan. Ini bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia kan gitu ya. Nah, melihat blegernya memang Yesus adalah apa? Manusia. Tetapi kalau kita mendengar perkataannya, melihat karyanya, perbuatannya, ini bukan pekerjaan perkataan tidak ada manusia yang berani berkata seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nanti kita akan lihat semua. Membuktikan Yesus itu janjane sopo toh. Melihat blegernya itu manusia. Tetapi perkataan perbuatannya itu tidak mungkin, itu pekerjaan manusia. Siapapun tidak mungkin gitu ya. Dan justru itu akan menunjukkan pada kita tentang ciri-ciri Allah itu ya. Bahwa itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah, bukan manusia. Kita akan berupaya untuk melihat di situ di Alkitab nanti. Kalau kita melihat sepanjang sejarah ini ada kelompok ya, ada 3 kelompok berkaitan dengan Yesus itu ya. Pendapat tentang Yesus. Yang pertama, Yesus hanyalah manusia. Ya. Yesus hanyalah manusia, tidak bisa disamakan dengan Allah yang tak terbatas. Tidak bisa dikatakan sebagai hakikat. Jadi mereka memahami Yesus hanya sebagai manusia. Kelompok kedua adalah Yesus adalah Allah. Manusianya hanyalah semu, yang kedua semu. Jadi kelompok kedua itu mengatakan Yesus itu Allah. Manusia kemanusiaannya itu hanyalah semu. Jadi kelompok yang kedua ini mono monoteisme atau apa itu. Itu yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya Allah. Kemanusiaannya itu hanya semu. Dia hanya menekankan kepada kealahan Yesus. Selama yang kelompok pertama hanya menekankan kepada kemanusiaan Yesus. Dan kelompok yang ketiga adalah mengatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati tetapi juga Allah yang sejati. Nah sekarang bagaimana dengan Alkitab? Alkitab menyaksikan apa tentang Yesus? Mari kita perhatikan di sini. Bukti bahwa Yesus adalah Allah. Buktinya apa sih Yesus itu Allah? Kita hanya bisa membuktikan Yesus itu siapa, yaitu melalui Alkitab. Karena Alkitab itulah yang menyaksikan Yesus. Jadi ini harus dipahami. Kita hanya bisa menyaksikan Yesus itu siapa, hanya melalui Alkitab. Nah, Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah tulisan orang-orang yang hidup menyaksikan Yesus pada masa hidupnya. Jadi ini bukan kata orang, ini kesaksian orang yang hidup bersama Tuhan Yesus. Yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, oke. Ada 2 hal yang kita pakai untuk membuktikan siapa itu Yesus. Yaitu melalui perkataannya. Yang kedua melalui apa? Perbuatannya. Nah sekarang kita masuk melalui perkataan Yesus. Ya, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 51 mengatakan apa? Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Coba perhatikan. Akulah roti hidup yang telah turun dari. Jadi Yesus menyatakan diri sebagai apa? Roti hidup yang telah turun dari. Berarti Yesus menyatakan diri dari mana? Dari surga. Nah, yang dari surga itu siapa? Ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup berapa lama? Selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah apa? Dagingku dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ini perkataan yang memang tidak secara langsung menyatakan diri aku adalah Allah.
Tetapi kenapa begitu? Karena bagi orang Yahudi, itu menyatakan diri sebagai Allah itu penghujatan. Menyebut nama Allah saja itu sebagai penghujatan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Maka Tuhan Yesus memakai bahasa metamorfose ya, simbolis untuk menyatakan siapa dirinya. Karena kalau dia menyatakan terus terang itu bagi budaya Yahudi jelas itu menimbulkan kegaduhan. Iya, menimbulkan walaupun Tuhan Yesus menyatakan diri dengan simbol semacam begitu, itu aja bagi orang Yahudi sudah dianggap sebagai apa? Penghujatan. Gitu ya. Yesus bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga. Kalau saudara mendengar Pak RT bilang begitu gimana? Pak RT? Loh kalau Pak RT bilang begitu kira-kira tanggapan warga gimana? Oh ini penistaan agama kan begitu. Nah Tuhan Yesus tahu enggak kalau responnya bisa begitu? Ya jelas. Tapi Tuhan Yesus menyatakan diri dengan sangat halus untuk membuat mereka itu berpikir. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, berarti makan siapa ini? Makan Tuhan Yesus. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah roti dari surga. Itu dia akan hidup untuk berapa lama? Berarti Tuhan Yesus menyatakan diri, aku bisa memberi hidup kekal. Bisa memberi kehidupan kekal. Nah yang bisa memberi hidup kekal itu siapa? Nabi, Rasul, Allah. Lah kok Yesus bilang begitu? Ya karena dia adalah Allah. Kalau bukan Allah masa ngomong begitu? Ada dua kemungkinan, Yesus itu janjane Allah apa memang wong stres kan gitu. Nah, betul enggak? Kalau melihat kehidupannya enggak mungkin. Melihat kehidupannya Yesus itu normal. Kalau dia bilang begitu berarti ini bukan karena gangguan jiwa atau apa, tapi ini dilakukan dengan sebuah kesadaran siapa dirinya sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus ini melalui perkataannya janjane menyatakan diri secara cetok kepada jemaat, kepada umat, kepada orang Israel. Janjane ingin aku iki adalah Allah yang bisa memberi kamu hidup kekal. Nek kowe percaya aku, nek terima aku hidup kekal. Itu kan sebetulnya bahasa yang sangat sederhana untuk menunjukkan siapa percaya Yesus, menerima Yesus, memiliki hidup kekal. Itu sama saja mengatakan aku iki Gusti Allah. Jelas ini. Jadi perkataannya itu tidak ada orang yang berani, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lama. Tidak ada yang berani mengatakan begitu. Nah kok Yesus berani? Nah, suruh ngomong apa? Memang dia Allah. Itu melalui perkataannya. Orang Yahudi sudah mulai jengkel ini. Betul enggak? Kalau saudara mendengar Pak RT bilang begini jengkel enggak jenengan? Ganti wae RT-ne. Loh betul enggak? Jadi kalau orang Yahudi jengkel dengan Yesus kira-kira normal enggak? Kalau jenengan hidup di zaman Yesus mendengar Yesus bilang begitu jengkel enggak? Rawani ngomong jengkel toh. Ning janjane hidup bersama Yesus pada waktu itu jengkel enggak kira-kira? Sama aja saya bilang setelah itu Pak Bambang ngomongnya ranggenai. Aku adalah roti hidup yang datang dari surga. Kira-kira gimana? Suruh khotbah lagi enggak kira-kira saya? Mulai stres setelah itu sih kan gitu. Nah itulah menunjukkan realita. Jadi kita paham kenapa orang Yahudi itu begitu marah benci dengan Yesus. Karena dia melihat blegernya manusia konco dewe sa RT. Anak Yusuf Maria Tonggo dewe. Lah kok ngomongnya gitu. Itu tukang kayu pisan. Loh itu toh. Itu logikanya begitu. Jadi wajar kalau orang Yahudi benci banget dengan siapa? Yesus. Terutama mereka-mereka tokoh-tokoh agama, ulama-ulama Yahudi itu. Yang mengerti kitab suci itu. Wah ini penghujatan ini. Risikonya tinggi. Mereka mengambil roti. Mengambil batu untuk melempari Yesus dengan batu. Karena ini penghujatan bagi mereka.
Jadi sejak kehadirannya, perkataan Tuhan Yesus itu memisahkan, membuat orang itu tertusuk, sakit hati, marah. Orang-orang Yahudi yang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab itu jelas-jelas, iki wong iki piye to? Sudah benih kebencian, kemarahan itu sudah mulai muncul. Nah, Tuhan Yesus berhenti enggak ngendika begitu? Ternyata enggak, Tuhan Yesus terus menyatakan siapa? Dirinya. Tahu risikonya enggak Tuhan Yesus dengan menyatakan begitu? Tahu, tapi kok nekat? Lah suruh ngomong apa? Memang dia Allah, maksud dia, aku bukan Allah. Sewaktu aja jadi Allah gitu. Kan ya enggak. Oke. Terang dunia. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini cetok, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut siapa? Aku. Bukan mengikut Allah loh ya. Mengikut aku. Jadi menunjuk kepada siapa? Dirinya. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi dia akan memiliki terang hidup. Jan-jan iki sapa to ngendikane kok kaya ngono. Wah, orang Yahudi semakin jengkel. Karena dia tahu persis Yesus itu janjane sapa. Dia itu kan anaknya Suparia tukang CRT Tonggode. Kok ngomongnya gitu toh? Maka orang Yahudi sangat sakit hati sebagai orang-orang yang ahli dalam agama, lahir dalam syariah agama Yahudi. Perkataan Yesus itu menyakitkan. Betul-betul menyakitkan. Maka kebenciannya kepada Yesus semakin hari semakin apa? Menumpuk. Wong nek wis benci sampai menumpuk akhirnya merancangkan pembunuhan kan itu. Maka segala cara kan wong nek wis benci itu gitu itu. Nah, saudara itu pengikutnya orang Yahudi atau pengikutnya Yesus? Nek wis benci kira-kira piye? Wah, wong nek wis benci kadang wah wis ndelok mukanya aja wis wegah. Nah, itu pengikutnya orang Yahudi, bukan Kristen tapi Yahudian. Nah. Bukan Kristen tapi apa? Yahudian. Nah, terang dunia. Nah, terang dunia itu siapa? Allah sendiri. Nah, kalau Yesus kata, akulah terang dunia. Kewanen ini, saudara. Ya, saya pikir bukan kewanen, tapi memang dia menyatakan diri siapa di dirinya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kapan Yesus menyatakan diri akulah Tuhan? Ya memang dia tidak akan mengatakan akulah Tuhan, akulah Allah. Itu pabu bagi orang Yahudi. Kita harus paham budaya orang Yahudi pada waktu itu tabu, tidak bisa. Tapi dengan mengatakan akulah terang dunia, akulah roti hidup, itu sama saja mengatakan akulah Allah. Ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu siapa tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah menerima kepadanya, meminta kepadanya, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, mari kita di sini kita melihat ini kan percakapan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Berbicara tentang air. Nah, Yesus memperkenalkan diri sebagai air hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Wah, perempuan ini semangat. Kalau begitu Tuhan, aku beri air hidup. Lah sing ngomong karo kowe iki lho sing air hidup itu. Jadi Tuhan Yesus menyatakan ini sebagai air hidup. Barang siapa minum, percaya kepada Yesus, dia tidak akan haus lagi. Ini bukan bicara masalah minum air. Ini masalah tidak akan haus lagi. Ini masalah kekekalan. Jadi Yesus menyatakan aku bisa memberi hidup kekal. Kamu tidak akan haus lagi.
Nah, pemahaman perempuan ini enak, aneh aku haus lagi rasa golek ngobel aqua, ngobel golek kan enggak usah. Enggak sareko-sareko golek, itu pemahaman harafiahnya begitu. Enggak begitu. Ini masalah kekekalan. Wah, ini pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang demikian inilah yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Ini bukan perkataan biasa, tidak ada orang yang berkata seperti ini. Perkataan ini hanya bisa keluar dari mulut Allah. Pintu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini konteksnya begini. Di Israel situ, di padang gurun sana itu, kandang domba itu terbuat dari batu-batu yang ditumpuk, terus hanya ada satu pintu. Jadi mereka domba-domba itu setelah dari padang rumput masuk ke kandang ini melalui pintu ini. Kalau dia masuk di kandang ini ditutup, maka dia aman dari serangan binatang buas. Ya. Jadi kalau kandang ini masuk melalui pintu, maka dia akan di dalam kandang dan dia akan aman selamat dari binatang buas. Nah, setelah pagi domba akan membuka pintu dan domba-domba ini akan keluar mengikuti sang gembala, dibawa kemana? Ke padang rumput. Masuk, keluar pintu. Dan pintu itu siapa? Yesus. Kalau kamu masuk melalui aku, selamat. Artinya kalau melalui Yesus, kamu masuk, keluar selamat. Masuk selamat, keluar akan dibawa ke padang rumput. Itu artinya apa? Jaminan keselamatan dunia akhirat. Saudara, lah siapa yang bisa memberi jaminan? Hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan. Lah kok Yesus bilang begitu? Ya karena memang dia Tuhan. Jadi dari ungkapan-ungkapan ini, kita tahu Yesus ini sedang menyatakan diri sebagai Allah. Ning blegernya apa? Manusia itu yang bikin masalah gitu loh. Blegernya manusia, tetapi yang dingendikake itu menyatakan diri sebagai Allah. Apa enggak bingung gitu saudara? Kalau jenengan pada waktu itu kira-kira gimana? Tetap ikut Tuhan Yesus atau leren mengikuti wong sih? Nah saudara, maka orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, ahli agama, ahli kitab, semakin mendengar Yesus itu semakin sakit. Bisa paham ya? Bisa semakin marah. Ini orang Nazaret ini, anak Yusuf, ini suara karu-karuan ini. Maka mereka berupaya bagaimana caranya membunuh Yesus. Ini jadi masalah. Sementara banyak orang mengikut siapa? Tuhan Yesus. Nah itu ya. Nah ini itu dari perkataannya. Masih banyak lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ini kaitannya dengan tadi pintu. Jadi selamat keluar ke padang rumput. Jadi tidak hanya selamat, tidak hanya hidup, tetapi berkelimpahan. Artinya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan surga dan jaminan dunia. Maka Tuhan Yesus ngendika jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai. Kalau manusia khawatir, kita khawatir itu wajar enggak? Loh wajar enggak? Kalau kita khawatir itu wajar enggak? Ada serata pinter-pinter sidik. Bolak-balik sih kan. Khawatir itu manusiawi enggak? Oh manusiawi Pak. Wajar enggak? Wajar. Nah Yesus ngendika apa? Jangan khawatir. Wajar enggak? Wah bingung dia. Nah, sudah dikatakan jangan khawatir, isik khawatir nyayel. Tuhan Yesus jangan kamu khawatir. Lah kok khawatir? Ya wis rasake dhewe kono. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Salah sapa gitu?
Salah dhewe, kuatir-kuatir dhewe, dimeden-medeni dhewe, dirasa-rasake dhewe, ya salah dhewe. Tuhan katakan jangan kamu tentang apa yang kamu makan, minum dan pakai. Lah kok isih kuatir. Engko piye ya mangane yo wis piye-piye. Kaya ora duwe Gusti Yesus ae. Oke. Gembala. Nah, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai, jadi sebetulnya ungkapan-ungkapan Tuhan Yesus itu kan mereka pahami yang menjadi apa ya, yang mereka lihat sehari-hari gitu loh. Kayak pintu, roti hidup, air, itu kan simbol-simbol yang sangat biasa, yang mereka kenal. Dan Tuhan Yesus memakai itu untuk menyatakan dirinya. Sekarang gembala. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi siapa? Domba-dombanya. Nah dari sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai gembala. Gembala itu tadi kita tahu, gembala itu membawa domba ke kandang selamat. Membawa domba keluar untuk mencari padang rumput. Gembala itu jalannya di depan atau di belakang? Di depan. Kalau ada singa, yang berhadapan dulu siapa? Gembala, bukan domba. Nek Indonesia gembalanya di mana? Belakang. Nek ana singa sing mati dhisik dombane. Makanya saya tidak mau disebut gembala, nanti sing mati jenengan sih. Ada singa, jemaatnya sing mati pendetane melayu, gembalane melayu. Pendeta saudara, bukan gembala. Ya, jadi memberikan nyawanya untuk siapa? Domba. Jadi Tuhan Yesus mulai memperkenalkan diri tentang karyanya ini. Tidak hanya siapa dirinya, tetapi aku datang untuk menyerahkan nyawa demi siapa? Dombaku. Supaya dombaku selamat, saya rela mati, sing penting dombaku selamat. Jadi Tuhan Yesus mulai menyatakan misinya datang ke dalam dia untuk menyelamatkan dombanya. Dan untuk itu dia menyediakan diri untuk mati bagi siapa? Dombanya. Ini sudah mulai menunjuk ke sana. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Oh ini kan bingung sih mendengar. Akulah kebangkitan, ya akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selamanya. Nah saudara, ini sama saja bahwa Tuhan Yesus memberi jaminan kehidupan kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Orang Yahudi itu percaya bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati. Mereka akan dibangkitkan dan akan dibawa ke surga. Lah siapa yang dibangkitkan? Mereka yang akan masuk surga. Maka akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dijamin dibangkitkan untuk masuk surga. Jadi orang Yahudi paham. Loh siapa yang berwenang membangkitkan orang mati dan memberi jaminan surga? Allah. Lah kok Yesus bilang akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya aku akan hidup untuk selamanya. Ya karena memang dia Allah yang berkuasa memberi kehidupan. Sudahlah, kalau kita membaca Alkitab, perkataan Yesus, pernyataan Yesus itu menunjukkan siapa dirinya. Dari situ tidak ada tokoh dunia, siapapun mereka yang berani mengatakan seperti yang dikatakan Yesus. Tidak ada. Hanya dalam Alkitab saja yang ada itu. Mengampuni dosa. Nah ini menarik sudah. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di atas tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Tuhan Yesus ngapain ini? Dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus mengampuni dosa. Nah orang Yahudi mendengar ini kira-kira piye? Iki piye malah tambah orang genah. Wis menyatakan diri akulah apa?
macam-macam tadi, sekarang mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa itu siapa? Rasul, nabi, pendeta? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Lah kok Tuhan Yesus bilang dosamu sudah diampuni. Orang Yahudi semakin marah itu. Nah, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Yang diampuni dosanya siapa? Orang lumpuh. Dan menurut orang Yahudi, orang yang sakit lumpuh itu disebabkan karena dosa. Nek dosanya diampuni berarti dia harus sembuh. Tahu, betul ya? Dan inilah sebetulnya bukti perkataan sekaligus perbuatan Tuhan Yesus. Mengampuni dosa. Nanti dalam karyanya, perbuatannya, kita akan menunjukkan bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni dosa. Dan Yesus katakan bahwa supaya kamu tahu bahwa anak manusia pun berkuasa mengampuni dosa. Maka dia katakan angkat tilammu. Hanya dengan berkata, angkat tilammu. Dan sembuh. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan dengan berdoa dulu enggak? Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu berdoa dulu enggak? Hanya dengan berfirman. Dan Tuhan menciptakan dengan apa? Berfirman. Tuhan melakukan apa-apa dengan berfirman. Dan Yesus menyembuhkan hanya dengan berfirman. Wah, ini kan luar biasa. Perkataan dan karyanya nyata. Janjane kudune wong Yahudi itu bertobat kabeh ndelok iki. Ning kadung wis benci, kadung ora seneng, wis tidak bisa melihat realita ini. Susah. Maka mustahil mengaku Yesus adalah Allah. Ketika Petrus mengatakan engkaulah anak Allah yang hidup, maka Yesus bilang bukan kamu, tapi Bapamu yang di surga yang memberikan itu kepadamu. Ya. Kekal. Nah, ini menarik juga. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Apa maksudnya? Jadi itu apa? Sebelum Abraham jadi. Jadi sebelumnya Abraham ada enggak? Enggak ada. Dia ada karena dijadikan. Berarti Abraham itu apa? Ciptaan. Sebelum Abraham jadi, ya benar Abraham ya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Loh Yesus sama Abraham itu tuwondi. Loh secara kamanungsan itu dia lahir setelah Abraham atau sebelum Abraham? Setelah jauh ribuan tahun baru Yesus ada. Lah kok ngomong sebelum Abraham jadi aku telah ada, ini karepe piye? Jadi artinya apa? Tuhan Yesus menyatakan sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham itu dicipta, aku iki wis ana. Lah kalau begitu siapa ini? Allah, kekal. Jadi keberadaan Yesus itu bukan ketika dia lahir. Keberadaan Yesus sebagai Allah itu sejak kekal sampai kekal. Tahu maksudnya? Ini perkataan ini membuat orang Yahudi gedek-gedek. Wah ini wis tidak karu-karuan ini. Blegernya loh, ini kan anak Yusuf, umurmu piro? Kok mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah. Jadi eksistensi Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir. Tahu maksudnya? Sebelum Abraham jadi, diciptakan, eksistensi Yesus sudah ada. Lah kok iso? Lah memang karena dia adalah firman Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang kekal. Mudah-mudahan mudeng ini. Maka orang Yahudi marah. Dia mengambil batu untuk melempari Yesus dengan batu. Ini penghujatan. Semakin loro hati orang Yahudi mendengar kata-kata Yesus ini. Tapi itulah perkataan-perkataan Yesus dalam Alkitab. Ini bukan rekayasa kita. Itu kata Alkitab. Orang-orang yang menyaksikan Yesus. Ya.
Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena orang Yahudi tahu dia tangkap menangkap, berarti dia menyatakan diri sebagai Allah. Ini penghujatan, hukumnya dilempari batu sampai mati. Yesus tahu enggak risikonya begitu? Tahu. Lah kenapa bilang begitu? Lah kan ngomong apa? Karena memang dia adalah Allah. Itu perkataannya. Kebenaran. Matius 20 ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah dari sini kita melihat bahwa yang dikatakan Yesus sebelum itu terjadi, kejadian enggak? Terjadi betul enggak? Terjadi betul, berarti sing dingendikake itu benar enggak? Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Walaupun Petrus protes, ditarik, ditegur, wah kendel banget Petrus ya. Jangan begitu dong. Nah saudara dikasih Tuhan. Jadi ini perkataan. Jadi kesimpulannya apa? Perkataan itu hanya dapat diucapkan oleh Allah. Ya kalau itu hanya diucapkan oleh Allah maka Yesus adalah Allah. Oke. Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti ya. Oh, banyak sekali itu bukti-bukti melalui perkataannya. Lah sekarang melalui apa? Perbuatannya. Yang menarik dari perbuatannya itu kita lihat. Berkuasa atas alam. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kira-kira ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu bakar menyandra. Dengan apa Tuhan Yesus meredakan hujan? Mbak Rara. Tuhan Yesus meredakan angin ribut dan ombak yang begitu ganas dengan apa? Hanya dengan berfirman. Tenanglah, diamlah. Alam taat kepada siapa? Perkataan. Itu luar biasa. Dia tidak berdoa kepada siapa-siapa. Dialah yang menenangkan dan mendiamkan alam. Artinya dia berkuasa atas alam. Lah siapa? Allah yang berkuasa atas alam. Tidak ada orang yang berkuasa atas alam ini. Nah inilah perkarya Tuhan Yesus. Maka murid-muridnya, iki sopo to jane? Para muridnya heran, ini siapa? Mereka sujud menyembah Yesus. Karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang karya Tuhan yang mendiamkan angin ribut, ombak yang akan membinasakan mereka hanya dengan kata, diamlah, tenanglah. Luar biasa saudara. Mau apa lagi sekarang bukti? Ya. Alkitab menunjukkan banyak bukti siapa itu Yesus. Berkuasa atas sakit penyakit. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Pada waktu itu penyakit kusta itu tidak ada obatnya. Orang yang kena sakit kusta itu, waduh, di keluarga diusir, di masyarakat diusir, di gereja ya diusir.
Sudahlah. Jadi orang yang kena sakit kusta itu dianggap dikutuk Tuhan. Nek dikutuk Tuhan berarti dosa rai. Makanya diusir dari keluarga, dari masyarakat, dari lingkungan ibadah diusir. Tidak ada yang menolong mereka. Tidak ada obatnya. Berarti dia akan kena kusta sampai mati enggak? Nah kalau sampai mati tetap kusta, kira-kira masuk neraka atau surga? Neraka, saudara. Dikutuk Tuhan nih. Nah kalau saudara jadi punya penyakit kusta gimana coba? Minum Baygon aja. Sekarang masuk neraka, besok juga masuk neraka. Cepat-cepat aja. Loh itu kan, coba bayangkan, hidup sudah tidak ada artinya lagi. Maka ketika Tuhan Yesus datang, orang kusta datang dan Tuhan Yesus menjamah mereka. Orang Yahudi tidak ada yang mau menjamah, apalagi para tokoh ulama orang Yahudi. Oh, najis. Nah kalau mereka saja tidak mau membesuk dia, tidak mau menolong dia, lah terus kapan dia masuk surganya? Kejam banget itu. Manusia yang tidak dimanusiakan oleh manusia, padahal dia manusia. Kebangetan manusia itu. Loh iya toh. Ah, Tuhan Yesus datang menjamah, aku mau, jadilah engkau tahir. Les, hilang penyakitnya. Berkuasa atas segala macam penyakit. Hanya dengan berfirman. Kenapa? Karena memang dia sang firman. Hanya dengan berkata. Tidak harus nari mubung-mubung ngambil macam-macam. Enggak. Hanya dengan berfirman. Karena memang dia sang firman. Dan itulah yang menurut saya keunikan Yesus di situ. Kalau orang mau jeli membaca dan merenungkan, harusnya orang bisa bilang Yesus ini bukan sekedar manusia. Tetapi manusia Allah, manusia yang berkata-kata. Manusia yang berfirman, yang memiliki kuasa Allah. Oke. Berkuasa atas setan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka masuk ke dalam babi. Maka sejumlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi setan pun tunduk sama Yesus, gemetar. Mendengar Yesus mereka gemetar. Dan Yesus katakan pergilah, mereka pergi. Tidak berani macam-macam. Yesus berkuasa atas setan. Dan ketika setan minta pindahkan aku ke babi-babi itu, kira-kira ada maksud enggak? Setan itu julik, licik. Dia pindah ke babi. Babi ada yang punya enggak? Ada yang punya. Terus dia masuk ke babi terjun ke jurang. Sing rugi siapa? Sing memindahkan setan ke babi siapa? Tuhan Yesus. Akhirnya babiku mati gara-gara siapa? Nah, terus yang punya babi gimana? Menerima Yesus? Rugi aku babiku mati gara-gara wong siji. Usir wae aja entuk gini. Wah itu maksudnya iblis begitu. Supaya Yesus tidak meneruskan perjalanan, supaya diusir. Yesus akhirnya jadi masuk enggak? Gagal enggak Yesus? Kalau enggak di mana hasilnya coba? Yesus pergi. Nah, itu kan setan itu tadinya di manusia. Manusia dipindah ke babi, manusianya sembuh. Manusia ini ingin Yesus. Aku ingin ikut engkau. Yesus bilang apa? Ojo. Aku akan pergi dari sini tapi kamu kembali ngomong apa yang kamu alami. Yesus memang pergi tapi berita tetap melalui siapa? Yesus dilawan. Nggak bisa lah. Yesus bisa pergi tetapi berita ini tetap diberi. Sing memberitakan siapa? Sing sembuh ini tadi. Iblis gedeng-gedeng, Yesus dilawan. Nah itulah liciknya iblis, tapi masa Yesus kalah sama liciknya? Iblis tahu, Yesus tahu liciknya iblis. Maka dia tidak mau kalah.
Aku mau ikut engkau Yesus. Enggak, kamu pulang ceritakan ke kampungmu sana apa yang sudah kamu alami. Oh ini yang jadi memberitakan Injil ke kampung-kampungnya kan gitu. Tahu maksudnya? Nah itulah harusnya kita itu kayak Yesus, cerdik gitu ya, tapi tulus. Ketoknya kalah nih menang gitu ya. Ketoknya kalah nih menang. Berkuasa atas kematian. Wah ini yang luar biasa. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh apa? Lalu ia berkata kepada, jangan menangis. Enak aja jangan menangis, anakku mati, jangan menangis. Lah terus sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ini ada orang mati, sudah diusung, arep dikubur. Laki-laki anak tunggal dari seorang janda. Bayangkan ini mesake banget. Maka Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Di stop. Mau kemana? Mau ngubur pak anak ini. Udah tunggu dulu. Dihampiri itu. Anak muda bangkitlah. Bangkit saudara. Dan diserahkan pada ibunya. Padahal wis mati. Jadi Tuhan Yesus ini berkuasa atas apa? Kematian. Maka siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Lah siapa yang bisa? Dia tidak ngobong menyansik, mubeng-mubeng, dongon, ndak. Langsung berfirman. Bangkitlah. Hidup. Hanya dengan berkata. Itu Alkitab saksikan bagi kita semua. Hanya dengan berkata. Berkuasa atas dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah, hei saudara dosamu sudah diampuni. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah sendiri? Ini pengakuan mereka loh. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri? Dan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Kalau orang ini sakit karena dosa, kalau dosanya diampuni logikanya apa? Sembuh dong. Dan Yesus melanjutkan apa? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia dengan mereka, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ini Tuhan Yesus mendemonstrasikan kealahannya. Tidak hanya mengampuni dosa, tetapi karyanya menyembuhkan orang yang diyakini disebabkan karena dosa. Kudune wong Yahudi percaya iki. Kudunya orang Yahudi apa? Betul loh. Kan dia mengaku, siapa dia mengampuni dosa selain Allah? Lah kok dia bisa mengampuni dan menyembuhkan, berarti harusnya dia mengaku dia adalah Allah sendiri dong. Nah ini bukti-bukti yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus itu siapa? Perbuatan-perbuatan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Jadi kesimpulannya Yesus adalah Allah. Walaupun blegere manusia. Tapi apakah manusia jadi-jadian? Manusia semu? Enggak. Alkitab menyaksikan Yesus itu memang manusia sejati. Ning ora gawe
dosa gitu. Manusia sejati. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Kenapa kok laki-laki? Ini untuk menunjukkan kepada kita, menggantikan Adam pertama yang gagal. Sebagai manusia gagal, jatuh dalam dosa. Maka Yesus disebut Adam yang baru. Maka kenapa kok laki? Laki Adam itu laki-laki atau perempuan? Oh, ya itu. Ya maka dari sini kita lihat bahwa Yesus itu menjadi contoh teladan. Iki lo kudune manusia itu ya kaya ngene iki kudune. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan contoh bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya. Adam telah gagal. Dan Yesus manusia, Adam yang baru memberikan teladan. Dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan manusia Yesus. Oke. Pernyataan yang lain. Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Ya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan dan selanjutnya akan dihukum mati. Dan pada hari ketiga akan bangkit. Ya. Ini disampaikan sampai 4 kali dan terbukti benar. Maka apa yang dikatakan Yesus adalah apa? Kebenaran. Sama seperti Yohanes tadi 14:6. Akulah kebenaran. Ini dan di kitab Wahyu mengatakan, Yesus katakan akulah Alfa dan Omega, Allah yang maha kuasa. Masih banyak pernyataan-pernyataan lain dalam kitab suci ya, yang menunjukkan siapa itu Yesus. Ya. Di Wahyu itu ada banyak, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan itu menunjuk siapa? Allah toh. Jadi sudah tidak ada tedeng aling-aling. Kita tidak perlu ragu menyebut Yesus adalah Allah. Karena memang dia Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kita hanya bisa mengenal Allah di dalam Yesus. Di luar kita tidak kenal. Makanya banyak orang mempersonifikasikan Allah sebagai matahari, sebagai binatang. Karena tidak kenal. Tapi kita bisa mengenal Allah di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus kepenuhan Allah itu ada. Oke. Sekarang kita lanjutkan tentang pernyataan Yesus berikutnya. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan dan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu beroleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini menarik saudara. Yang menjadi batu sandungan orang Yahudi percaya Yesus karena blegernya sebagai apa? Oke lah, kamu tidak percaya aku sebagai bleger manusia, tapi coba kamu lihat perkataanku, pekerjaanku, perbuatanku. Ini perbuatan siapa gitu loh. Apakah ini perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Oke, kamu tidak percaya aku sebagai manusia, tetapi pekerjaan perkataan itu bukan pekerjaan manusia. Supaya kamu mengerti mulai pekerjaanku yang aku kerjakan, supaya kamu mengerti bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya apa? Di dalam diri Yesus, Allah kepenuhan seluruhnya, kealahan itu ada. Itu bisa dilihat dari perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini sudah mulai mengarahkan sebetulnya. Oke, saya tahu yang menjadi batu sandungan engkau percaya padaku, bleger saya sebagai manusia. Tetapi oke, abaikan itu. Bleger saya sebagai manusia abaikan. Tetapi coba dengar perkataan dan lihat karyaku. Ini pekerjaan-pekerjaan siapa? Tidak mungkin dilakukan manusia toh. Itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Kalau kamu mau mengerti, menerima perbuatan-perbuatanku, karya-karya ini, maka kau mengerti bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dasarnya wis ora seneng ya sepiye meneh. Susah. Ini sebetulnya sinyal. Sinyal ya orang-orang yang terganggu karena blegernya Yesus sebagai manusia. Oke lah. Tapi lihat aja perbuatannya, karyanya itu lihat. Itu karya manusia, karya nabi, karya rasul atau pekerjaan Allah itu. Nah itulah harusnya kamu bisa tahu lah. Bisa mengerti itu pekerjaan siapa. Kalau Allah tidak ada di dalam dia, mana mungkin itu terjadi? Tidak mungkin.
Mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah-mudahan. Aku wis tenanan loh ini. Pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat Alkitab menyaksikan Yesus itu janjane manusia jadi-jadian atau manusia semu atau manusia tenanan gitu loh. Ciri-ciri manusia itu apa? Bisa dipegang, dilahirkan, terus lapar, terus apa? Tidur, apa capek, menikah ya enggak? Enggak, itu bukan. Loh ya, manusia tidak harus menikah, tapi manusia itu bisa dipegang, bisa lapar, bisa nangis, bisa apalagi macam, bisa mati, bisa sakit dan sebagainya. Jadi itu, lah Yesus itu seperti itu enggak? Nah, Alkitab menyaksikan apa? Coba kita lihat. Dia lahir dari seorang wanita. Yesus itu lahir dari rahim seorang wanita. Dia manusia betul, bukan manusia jadi-jadian, bukan kayak babi ngepet, enggak. Dia lahir dari rahim seorang perempuan. Itu ada saksinya kok, para gembala. Bahkan diuber-uber mau dibunuh oleh Herodes. Betul ya? Kalau manusia jadi-jadian masa begitu? Enggak lah. Dia manusia yang memang lahir. Ada dagingnya. Lah kenapa menjadi manusia? Jawabnya besok gitu loh. Kenapa Allah tidak jadi manusia repot-repot kelegan golek momongan gitu ya? Ah itu jawabnya besok, maka besok datang ya. Nek perlu nggawa koncone sing akeh. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ apa ini? Coba tolong dibacakan. Dibacakan. Mata saya mulai kabur. Tolong dibacakan. Bisa diberi mic, Mas. Ya, Mbak Yeni, tolong Mbak Yeni. Yeah. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Enggak kelihatan. Oke. Wah, ya. Pak Bas. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Sabun cukup, matur nuwun. Dan kita tahu akhirnya para gembala itu datang besuk dan menyaksikan ada bayi yang lahir. Jadi betul-betul Yesus adalah manusia sejati yang lahir dari kandungan seorang perempuan. Disunat pada hari ke-8. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus bayi ini diberi nama Yesus pada hari keberapa? Loh, diberi namanya. Anak ini loh diberi nama 8 hari. Maka jenengan kalau melahirkan, nanti kalau anaknya baru diberi nama setelah hari ke 8 gitu loh.
urung lahir wis dikai nama. Jadi nama yang sudah dipesan oleh siapa? Malaikat itu baru dikenakan pada Yesus ketika hari ke-8 ketika disunat. Kalau bukan manusia tenanan apa ya iso disunat? Ya, betul enggak? Jadi Yesus sebagai manusia itu menjalani proses kemanusiaannya itu. Dan bahkan di kitab lain dikatakan bahwa dia semakin tumbuh menjadi besar dalam asuhan bapak ibunya, kan itu. Jadi Yesus itu benar-benar manusia. Bukan manusia semua atau jadi-jadian, bukan. Lapar, haus, sedih, menangis, ada dalam Alkitab, gitu. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya Yesus itu lapar. Jadi Yesus itu juga merasakan lapar, butuh makan. Dan masih juga kalau maka dalam Yohanes 11:35, maka menangislah Yesus. Loh, ternyata Yesus juga pernah menangis. Ya nanti dicari yang lain lah yang menunjukkan Yesus itu memang benar-benar manusia gitu ya. Terus apalagi mati ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini menarik saudara. Ada orang lain yang berkata, lah kalau Yesus itu Allah sing menyabut nyawanya siapa? Jawabnya apa? Loh kalau Yesus itu Allah mati, sing nyabut nyawanya ki sapa? Masa Allah menyabut nyawanya sendiri gitu? Apa sudah? Yesus itu tidak dicabut nyawanya, menyerahkannya. Ana sing nyabut. Ora ana, dia menyerahkan nyawanya. Itu bedanya Saudara. Macam nek maca iki rada teliti sithik gitu. Tidak tahu diberitahu, tidak mau tahu, ning sok tahu. Komplit toh jadinya. Jadi ini yang perlu kita menyerahkan nyawanya, tidak ada yang berkuasa dari nyawa Yesus. Dia yang berkuasa atas nyawanya sendiri, dia menyerahkan nyawanya. Ini perlu kita perhatikan, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu siapa? Yesus itu Allah sejati dan juga manusia sejati. Jadi tidak ada tidak ada keraguan bagi kita tentang Yesus itu sapa. Yesus itu memang manusia sejati juga Allah sejati. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus menjadi manusia gitu loh? Apa Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa harus menjadi manusia? Bisa enggak kira-kira? Ya bisa aja. Tapi pertanyaannya Allah itu tidak bisa sembarangan. Allah itu juga menjaga kredibilitasnya sebagai Allah yang adil, Allah yang kasih, dan selanjutnya Allah yang suci. Itu harus dipertahankan, tidak bisa sewenang-wenang. Menggunakan kuasanya dengan arogan tanpa nabrak sana nabrak, tidak bisa. Allah harus tetap benar, Allah harus tetap adil, Allah harus tetap suci, Allah tetapi juga harus kasih. Nah bagaimana semuanya itu bisa tidak dilanggar? Maka datanglah minggu depan. Sekarang dijelaskan nanti jenengan tidak datang. Berikutnya selesai.